Nggak baik sih. Oh, aduh, kalau gitu nggak usah deh, nggak jadi podcast deh kalau gitu, kalau nggak baik. Habisnya jawaban baik itu kan terlalu lumrah ya, terlalu banyak yang dijawab baik. Oh baik. gitu, udah banyak gitu Wah, ya, baik. udah sering kita dengerin ya, kabar baik gitu. Iya. Bagaimana pendapat kamu dengan mendadak podcast ini, Ge? Bagus lah. Tapi kalau bisa ada temanya dong, biar keren gitu. Misalnya pembahasannya apa. Nanti gitu. bakal Jadi ada kepikiran. Iya, nanti bakal emang kita sengaja nggak kasih tahu temanya dulu, Ge. Kalau kita kasih tahu bukan mendadak lagi dong namanya. Iya betul. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang di luar pikiran kamu gitu, Ge. Yang nggak kamu sangka di gitu. luar dunia Nalar manusia gitu. ya. Oke, ini lagi di mana sekarang, Ge? Lagi di luar kan ya? Aman ya berarti ya? Kebetulan lagi nginep di toko. Wih, nginep di toko nih. Ini kayaknya ada maksud tertentu nih. Biasanya kalau udah nginep di luar nih ada maksud tertentu nih. Biasa. Biasa apa biasanya? Daripada luar biasa. Kata biasa tuh udah sering kita denger, Ge. Yang nggak biasa kayak apa gitu? Sedang setengah biasa lah. Oh, setengah biasa lah ya. Puasa gimana, Ge? Lancar? Alhamdulillah. Baru sehari. Tumben ya, kamu sopan di podcast ini ya. Suka ngomong alhamdulillah gitu. Beda ya? Padahal kamu kan termasuk orang yang jarang ngomong alhamdulillah gitu. Oh gitu ya. Berbandingkan baik. Gue dapat pencerahan dari podcastnya Bang Putra. Jadi iya. otak gue tuh kenapa otaknya? tercuci dengan deterjen. Kayak langsung dapat hidayah gitu ya. Langsung meleleh. Gimana? Atau ngantuk mau nanya dulu komentar kamu soal obrolan tadi sama Om Putra tuh. Dengerin podcastnya Om Putra tadi gimana tuh? Biasa aja lah. Udahlah dia kita lah. Lo sependapat sih? Setuju nggak sih dengan perbucinan itu? Bucin. Budak cinta. Yes, betul. Itu hak masing-masing individu sih kalau itu, kalau gue bilang. Dengerin tuh Om Putra ya. Hak masing-masing individu ya. Terserah dia mau bucin ya. Silahkan gitu kan. Iya, itu hak masing-masing individu. Dan lo whatever lu mau bucin mau enggak terserah lu, itu lu yang ngejalanin kok. Jadi gak ada hak untuk orang berkomentar bla 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 enggak. Tapi kalau dari pribadi kamu nih, Ge, kamu termasuk orang bucin gak sih? Kalau misalnya menjalin hubungan pacaran gitu biasanya. Bucin gak sih kamu? Enggak, gua orang yang cuek. Makanya nggak pernah lama kalau pacaran ya. Tapi banyak. Iya, ngapain juga banyak kalau cuma jagain jodoh orang, Ge. Gua nggak terlalu bucin sih sebenarnya. Tapi hal yang gue lebih cuek sih. Tapi setidaknya kamu pernah melakukan perbucinan dong, pernah ya? Jadi korban bucin. Bucinnya dalam taraf apa dulu nih? Kan bucin itu kan budak cinta ya. Terkadang kalau cuman kita terasa senang banget kalau dia atau dekat orang, itu bukan bucin sih kalau gue bilang. Iya, itu sih bukan. Itu mungkin spontanitas gitu ya. Cinta, iya. Kalau bucin kan kayak misalnya kita melakukan hal yang nggak biasa gitu ya, sampai rela di luar kebiasaan gitu. Bucin itu kan. Iya bener. Sama kayak si Putra tuh yang sampai rela ninggalin pekerjaan misalnya kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu? Nggak. Sampai rela tutup toko gitu. Tapi sama, kalau si Putra dia dulu cuek abis gitu. Ngakunya sih dulu cuek abis. Tapi giliran sekarang ya semua kecuekan itu udah hilang gitu. Semenjak ada dirinya gitu. Mungkin ada masanya Kang Den. Kayak gue juga sekarang setelah berapa ya? Berarti 10 tahun gue menikah. Gue mulai ada rasa kayak puber kedua. Sebentar. Ada satu kata yang kayaknya perlu digarisbawahi. Semenjak gue udah menikah gitu ya. Ini bakal jadi judul podcast nih. Ini bakal jadi judul podcast nih kayaknya. Semenjak gue udah menikah gitu. Gue keceplosan. Ya itu resiko Pak ya, itu resiko ya. Jadi semenjak kamu udah menikah tadi kenapa? Agak males terusinnya Pak ya, kenapa ya? Pasaran semua masalahnya Pak. Gimana tadi, boleh diperjelas semenjak udah menikah tadi kenapa? Ya, oke. Ya semenjak 10 tahun gue sudah menikah. 10 tahun ya lumayan. Gue merasa puber kedua.
Merasa puber kedua. Jadi apa ya? Sadar Jadi kayak, akan puber kedua itu gimana gitu, bisa sadar gitu, bisa tahu. Jadi kayak kembali ke masa waktu gue pacaran gitu sama bini gue itu. Jadi Gitu. gue jadi pengen manja gitu. Kadang kurang perhatian sedikit gue baper gitu loh. Begitu Pak. Tapi bagus sih kalau masih orang yang sama, bagus sih. Iya. Tadi sebenarnya Iya, benar. gue tuh mikirnya dengan orang yang lain gitu. Kalau itu mas malam aja Pak. Semalam ya. Habis berapa? Habis berapa biasanya semalam gitu? Gitu ya Japri lah. Dia udah balik lagi ke istri gitu. Jadi berasa kayak pacaran Balik lagi lagi. gitu ya. Berasa kayak menjalin hubungan pacaran lagi dengan istri gitu. Gitu. Pada nggak tahu kenapa ya. Ya itulah kali dibilang orang puber kedua ya, banyak orang bilang. Untungnya gue puber keduanya masih dengan pasangan yang sama, kan banyak bukan kasus yang puber keduanya dengan lain pasangan. Betul. Dan kamu nggak berharap gitu dengan orang yang lain? Enggak sih. Enggak ya. Kalau sering Alhamdulillah. jajan Pak lah, gampang lah kalau sering jajan. Dia nggak berani buka-bukaan. Om Putra sih dia nggak berani buka-bukaan gitu. Dia nggak berani belak-belakan di sini. Pokoknya ngomongnya yang sopan gitu ya. harusnya nggak usah dikasih tahu ya kalau podcast ini bakal kita posting gitu ya. Nggak apa-apa lah. Bini gue nggak berteman sama lu lah, aman. Ya kan bisa dari pertemanan ke pertemanan gitu kan. Gue blokir, gue hapus Instagramnya nanti. Jadi di sini nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan kalau misalnya nanti belakangan setelah podcast ini kalian ada masalah dengan keluarga tuh, ada masalah dengan pacar. Berarti nggak ada garansi dong ya? Risiko tanggung sendiri ya. Oh gitu, gak ada garansi ya berarti ya. Iya, betul. Gak ada perlindungan tertentu gitu. Dan kita nggak ngasih tahu bakal diposting di mana nantinya podcastnya gitu, cariin aja sendiri ya. Udahlah, besok gua hapus Instagram bini gua kan. Jadi selama bareng sama istri udah 10 tahun, wah udah lama banget ya Ge ya. Pasti udah banyak suka duka dong ya. Suka Udah dukanya banyak apa? asam garam. Mulai dari berantem sampai pisah ranjang, mungkin seperti itu ya. Pernah dong, Pernah sampai pisah ranjang gitu Ge. pernah. Yang tidur di kursi siapa? Istri kamu atau kamu gitu? Bukan, jadi dia tidur di kasur, tetap kasur di rumah. Gua di kasur lain gitu, rumah gitu. lain gitu. Di rumah lain? Kan bisa aja kan. Oh iya benar pisah ranjang gitu. Ya saya mikirnya malah kamu yang tidur di teras gitu atau gimana gitu. Kalau tidur di teras saya sama tanaman Pak. Oh iya, puasa lancar nggak sih? Tanya gue yang ini dong, jangan jebak gue mulu, apa gitu loh yang enak gitu loh. Kebiasaan nih, pertanyaan jebak gue mulu nih. Kadang gue benci nih sama hostnya The Cooper Radio nih, suka menjebak. Suka menjebak gitu. Terus kenapa lo mau ikutan di Mendadak Podcast gitu? Terus sih Pak, saya kan fans nomor satunya The Cooper Radio Pak. Asik, keren gitu. Om Putra yang keberapa Iya dong? dong. Ya dia ke 70 lah. 70 ya. Semenjak The Cooper udah mau tutup ya. Iya. Tapi lo ditanyain tuh, Ge, kamu nikah di umur berapa sih? Sampai sekarang udah menjalin hubungan keluarga 10 tahun gitu, ditanyain sama si Putra nih. Kepo dong. Ya jawab dong, harus jawab dong. Pertanyaan harus ada jawabannya, jangan ditanya malah. Harus banget. Jadi pertanyaan itu jangan ditanya malah jawab dengan pertanyaan gitu. Jawab dengan jawaban Kan gitu. gua nggak jawab pertanyaan, kan tadi gua menjawab. Kepo dong. Itu kan sebuah jawaban, bukan pertanyaan. Iya kan, bukan jawaban itu yang dia inginkan gitu. Oh gitu. Umur berapa ya? 20 nggak salah apa? Umur 20 ya. Wah, sangat cepat itu, 20 tahun udah nikah ya. Beda berapa tahun sih sama istrinya, Ge? 10. Kurang lebih ya, agak lupa juga masalahnya. Lo 20 tahun, berarti istri lo 10 tahun gitu. Gimana maksudnya, Ge? Enggak, gua nikah itu lagi kuliah di Gunadarma. Oh, sempat kuliah juga, Ge? Kirain nggak kuliah gitu. Ya, gue kuliah dong di manajemen informatik gitu. gue. Bagian apa? Manajemen informatik.
Kok Kalau sekarang jurusannya malah larinya ke jual bunga gitu? itu Pak, terkadang hidup itu kan rahasia. Nggak sesuai kita ya dengan kita apa? nggak tahu, kita Betul betul. emang jadinya begitu aja udah. Tapi kan setidaknya kita punya bekal lah kalau untuk teknologi begitu. Oke, tapi kalau berbicara soal hidup nih, Ge, hidup yang sekarang ini kamu merasa udah nyampe di posisi aman gak sih? Maksudnya udah mencukupi gak sih penghasilan kamu yang saat ini gitu? Kalau penghasilan sih, kita manusia kadang kekurangan aja sih. Tapi kalau untuk sekarang, iya untuk B sekarang. aja sih sebenarnya. B aja ya, udah cukup ya, udah lumayan cukup ya. Soalnya gue pernah di langit, pernah di bumi, pernah di langit, pernah di bumi. Jadi udah biasa aja sih sebenarnya gue. Oh, maksudnya kamu udah pernah mencapai titik teratas gitu ya, Ge ya? Posisi paling nyaman ya? Jadi kalau dibilang nyaman sih belum sih. Tapi maksudnya kalau untuk nyaman diukur, maksudnya pencapaian nyaman gitu. kita ukur dari segi materi gitu, penghasilan, posisi di atas itu. Udah nyampe ke situ ya? Kalau nyaman sih, wah mungkin lebih kali Pak. Lebih? Gue waktu itu sampai duit aja bingung gue buat untuk ngabisinnya. Gokil, sampai bingung buat ngabisin ya. Wah. Ini nggak sombong Iya. kan ya? Bukan cerita sombong ya, tapi emang kenyataan ya. Enggak, kayak kan memang tadi Bapak kan nanya cerita, saya iya, jawab cerita iya. realnya. Terus ceritanya bisa nyampe ke bawah lagi gitu, kenapa Ge? Kan hidup Pak. Ya hidup, Gunung tapi aja naik turun. setidaknya ada alasannya kenapa sampai bisa dari titik teratas tiba-tiba jatuh ke bawah gitu. Ya mungkin itu lukisan sang pencipta. Jadi kan kalau naik doang kan nggak seru, harus naik turun. Ya setidaknya kan pasti Dari ada. titik paling tinggi gue pernah. Setidaknya pasti titik paling rendah pun gue pernah. Iya, setidaknya kamu mungkin pasti udah evaluasi diri ya. Oh ternyata gue selama ini waktu itu Iya. begini akhirnya gue Itu. jatuh gitu. Bener. Makanya apa kata orang bilang pengalaman itu mahal, itu yang gue rasakan. Nomor mahal banget. Mhm. Pernah di tinggi, pernah di rendah, paling Yes. rendah pernah, lagi pernah. Mhm. Ini yang merubah pandangan orang, gaya hidup orang, Yes. berpikir orang di situ. Dan yang nyaman yang mana Ge? Jadi dia harus Yang nyaman yang mana? Posisi sekarang atau pada saat lo berada di posisi puncak gitu? Ya kalau karena untuk nyaman Mhm. nggak bisa gue bilang juga sih terkadang. Soalnya waktu di posisi tinggi juga gue nyaman juga karena apa? Semua kebutuhan terpenuhi. Iya, tapi kan setidaknya orang Sampai bingung untuk meskipun kita berlimpah materi, terkadang hidup kita juga nggak tenang gitu kan. Iya. Mhm. Dan mungkin Ada itu yang orang kamu begitu. rasakan waktu itu. Atau waktu itu kamu ngerasain posisi di atas tetap berasa nyaman aja gitu kan ya. Nyaman aja sih. Mhm. Karena soalnya kan gue dari dulu memang gue prioritaskan keluarga. Yes. Bahkan keluarga pun berlebihan, buat teman-teman pun berlebihan, Yes. untuk diri gue juga berlebihan. Mhm. Jadi kalau untuk taraf nyaman mungkin sekarang deh kayaknya deh sekarang untuk lebih nyaman ya. Iya. Untuk nyamannya pure nyaman nggak belum. Tapi untuk lebih nyamannya kayaknya lebih zaman sekarang. Oh gitu ya. Karena nggak ada beban juga. Mhm. Gue juga sudah bertolak belakang dengan kehidupan sebelumnya, sudah bisa berpikir lebih jernih, lebih dewasa, lebih bisa memahami apa yang sudah kesalahan yang di ini. Gitu Yes. sih mungkin. Udah introspeksi diri ya. Ya intinya mah begitu, nanti udah titik balik lah. Aha, tapi yang pengen mudah-mudi tahu nih pastinya ya, bagaimana menghadapi kehidupan waktu itu pertama kali lo anjlok gitu. Setidaknya kan hancur banget gitu kan ya. Beradaptasinya yang Aduh, susah gua gitu. pernah di titik nol. Itu menghadapinya kayak gimana tuh, Ge? Gue waktu itu gue cerita dulu ya, kenapa gue titik nolnya. Yes. Titik nol itu dari tinggi, dropnya itu menungki Mhm. sampai drop parah. Gimana Mbak? Bisa diulang kurang jelas suaranya, Ge? Kenapa? Bisa diulang kurang jelas tadi suaranya. Cek sekarang udah Oke, oke. aman-aman. Nah, jadi dulu gue pernah di tinggi, Aha. ngedropnya itu menungki ke bawah, bahkan boleh dikatakan gue sampai berhutang. Di saat itu semua menjauh, terus juga gue kena musibah di situ. Kakek gue meninggal di saat gue drop.
Yes. Anak kedua gue meninggal di situ gue titik nol, paling nol rendah, mungkin bisa minus lah. Mhm. Jadi banyak beban di situ yang gue terima pas waktu gue titik nol parah. Selain kerjaan hilang, masa bisnis gue hancur lebur, sampai bahkan gue berhutang. Lalu orang-orang yang gue sayangin pergi semua, kan itu Yes. mental semua. Iya, betul-betul. Gue nggak bisa, di keluarga juga gue nggak bisa, boleh katakan hampir tidak bisa survive. Mhm. Di tipis banget, di situ gue nol banget. Cuman gue dari dulu gue selalu berpikir seperti ini. Basic gue kan businessman dari dulu. Yes, Gue pernah betul. naik turun. Mhm. Di saat gue ngedrop bahkan sampai ya parah banget, gue selalu berpikir pasti nanti ada jalannya kok. Karena kenapa? Sebelumnya gue udah pernah seperti itu. Mhm. Tetap Naik yakin turun, aja naik gitu ya. turun, jalan. Mhm. Nggak mungkin lah sang ini ngasih kita di luar batas kan. Yes. Di situ lah gue coba, walaupun berat banget ya untuk dari lingkaran itu untuk kembali berjalan itu berat. Tapi di situ yang gue difokus itu adalah keluarga. Yang gue bisa ada spiritnya itu, Mhm. gimana pun caranya gue harus bisa survive-in. Yes. Gue punya bini, punya anak, punya orang tua yang harus gue jaga, yang harus gue naikkan derajatnya. Di situ gue, Mhm. apapun. Tapi gimana kondisi keluarga waktu itu pas anjlok-anjloknya gitu kan ya? Hubungan keluarga tetap harmonis nggak sih, atau mungkin ada sedikit cekcok atau apalah gitu? Ya, otomatis cekcok lah, namanya keluarga. Yes. Ya, kita lelaki kepala keluarga, finansial ngedrop, Mhm. jebret, banyak something problem, otomatis cekcok. Udah gitu kan gue juga broken home juga Mhm. gitu. Dan broken home-nya pun itu pas gue bisnisnya anjlok. Jadi gue anak broken home udah dewasa belum lama gitu. Yes. 2015 2015 Bisnis gitu. drop. Mhm. bisnis drop, orang tua broken home, kakek meninggal, selang 2 bulan anak gue yang kedua meninggal Iya. gitu. Nah, terus apa motivasi apa yang membuat kamu sampai bangkit gitu, sampai kuat bertahan maksudnya? Sebenarnya kalau motivasi itu dari lagu kan Den sebenarnya. Lagu gitu ya? Saya nggak percaya loh. Gue di saat terendah gue itu, Iya, iya. lagu yang bisa motivasi gue itu lagunya Maher Zain. Itu yang membangkitkan Insya kamu Allah. waktu itu ya? Ya, Aha. itu tiap hari gue denger, Mhm. jadinya gue pahami banget. Insya Allah kan. Mhm. Every time, pokoknya intinya lu di saat kegelapan gak ada cahaya banget yang terang, Insya Allah bakalan terangin lu, bakal ngangkat lu, begitu kan Den. Iya, Di situ iya. gue Aha. Akhirnya bisa mulai bangkit lagi. sedikit bangkit, ditambah lagi keluarga gue gitu loh. Aha. Keluarga Caranya masih gue support keluarga gue. semuanya tetap support juga, keluarga gitu ya, saling support ya? Enggak, waktu ngedrop itu enggak. Enggak. Cekcok malah. Waduh. Karena berat mungkin banget dong ya. udah terlalu banyak problem. Iya betul juga sih. Banyak sih sebenarnya, karena kan kita bawa anak orang, kita harus membahagiakan, kita kapten kapal loh. Iya. Kalau terjadi ya salah di gue gitu kan. Mhm. Berarti lu tuh pecundang gitu loh. Lu udah bawa anak gue udah menggantungkan hidup sama lo. Kok lu nggak bisa ngebahagiain begitu intinya mah. Sampai akhirnya sama mertua juga pernah gue. Hampir putus gue pernah. Kan, Wah parah ya. parah itu titik terendahnya gue di situ. Tapi alhamdulillah gue bisa keluar dari lingkaran itu. Jadi waktu itu ceritanya lo frustasi banget gitu kan ya? Apa yang terlintas di pikiran kamu waktu Hampir. itu, Ge? Apa yang terlintas di pikiran kamu waktu itu? Pengen mati aja atau gimana gitu? Enggak, gue gak nyampe ke situ kan. Terus apa yang Gue terlintas walaupun Bang? bergaji, enggak. Gue yang terlintas di pikiran gue itu, gue pengen sudahin semua. Gue pengen lepas semua. Apa itu? Maksudnya, Apa tuh yang pengen keluarga gue disudah? lepas. Oh gitu. Aha. Terus? Gue ya udahlah, gue survive sendiri dulu. Entah nanti gue misalkan bisa berkembang, mungkin gue bisa balik lagi dengan keluarga. Begitu gue. Ya terlintas. Cuman gue banyak berpikir, banyak nongkrong sama anak-anak. Bla 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 bla, berpikir lagi. Ya akhirnya enggak sih. Tapi yang pasti waktu itu lo sempat hancur banget gitu ya, sampai
Hancur ya. bergelut di dunia hitam gitu Ge ya. Boleh dibilang seperti itu mungkin ya. Ya, benar. Butuh berapa lama Ge Sebenarnya waktu itu berbuat prosesnya? di dunia hitam tuh gue udah sering. Itu sebelum lo anjlok juga udah bergelut mungkin ya. Udah dong. Udah ya, emang udah gaya Dunia hidup malam dari dulu udah. seperti itu ya. Kerasnya dunia malam, keras jalanan udah basi kalau gue udah. Tapi ada perubahan dong berarti ya semenjak lo udah mulai menata Udah. karir lagi, setidaknya ada yang berubah dari hal-hal yang buruk itu ya. Udah. Ge, Tapi tetap nama gue masih tertancap. lo nggak sampai nangis kan Ge ya? Enggak lah. Enggak, kirain nangis gitu. History hanya untuk kita kenang, untuk pelajaran Soalnya kita si ke Putra, depannya, soalnya si bukan Putra untuk nawarin, kesedihan. soalnya si Putra nawarin tisu kalau misalnya kamu nangis gitu. Tapi Terharu memang kalau kayaknya. waktu anak gue yang kedua itu meninggal, gue berat banget itu, Bang. Nah itu cobaan yang Berat kedua banget ya. untuk kembali. Itu berbarengan itu ya waktu itu ya. Masalahnya 2 bulan kurang 3 hari kan lagi lucu jatuh bayi itu. Dan itu kejadiannya berbarengan Itu- ya. Pas lo anjlok, terus anak yang kedua juga meninggal Anjlok. gitu. Anjlok sebelum anak gue meninggal itu kakek gue yang meninggal. Jebret. Iya. Makanya gue tuh benci Kang Den. Kenapa? Tahun baru itu benci gue. Akhir tahun tuh gue benci. Karena kejadiannya pas waktu itu. 3 kali akhir tahun berturut-turut itu kakek gue meninggal di akhir tahun, anak gue meninggal di akhir tahun, nenek gue meninggal di akhir tahun. Kalau nggak salah kakek itu Desember, anak gue itu Oktober, nenek gue itu Desember juga. Berarti Jadi rasa, setiap rasa 3 trauma tahun itu, rasa trauma itu setiap akhir tahun pasti ada gitu, datang gitu. ya makanya gue sampai sekarang pas begitu mau akhir tahun nih gue bingung. Aduh, apa musibah apa lagi yang bakal gue terima? Begitu kan? Oh gitu ya, sampai parno gitu Ge ya. Soalnya 3 kali berturut-turut Kang. Iya. 3 kali berturut-turut kayak gitu ya, udah kayak piara bergilir gitu ya. Iya, jadi makanya setiap akhir tahun tuh gue kadang suka, aduh, mudah-mudahan gak ada apa-apa nih, gitu. Dan tahun kemarin gimana? Nggak ada kan ya, aman ya? Alhamdulillah tahun kemarin mah gue gak ada apa-apa sih. Dan itu membuat kamu sampai nggak menikmati perayaan akhir tahun gitu. Rayain lah, kan tahun kemarin kalau nggak salah razia tuh semua, nggak boleh ada rajian tahun baru. Oh iya Oh, iya pesta sih. tuh. Jam 8 pinggir jalan. Aha. Razia tuh, udah Ramadan orang pada standby aja gue di depan. Baru tutup semua. Tapi si Putra katanya setuju banget loh, Ge. Masa lalu keluarga yang di yang di force itu bukan hal yang harus ditangisi gitu, tapi jadiin pelajaran aja Iya. gitu. Betul. Segala sesuatu yang perih yang kita pernah lakukan, jadikan pelajaran. Dikenang boleh, Yes. dibahas boleh, tapi bukan untuk bersedih berkelanjutan. Sama halnya kayak Hanya jadi mantan gitu gambaran ya. aja bahwa, ya sama kayak inilah, kayak history lah. Iya, Wih, betul. gue pernah mengalami ini Aha. dan gue bisa keluar dari ini. Inilah trofi gue, bisa keluar dari masalah gitu kalau gue. Oh gitu, salut deh sama Ge. Kayaknya lo benar-benar udah belajar banyak dari pengalaman ya Ge ya. Iya kan. Dan terkadang tuh si Putra mikir hanya orang-orang tertentu gitu ya yang bisa dipasang ngerasain di force gitu. Ya, memang nggak semua orang yang bisa, apalagi kadang-kadang bebannya terlalu berat, kadang orang terbawa dengan beban itu Kang Den. Dia nggak bisa survive, dia nggak bisa lari dari lingkaran itu. Akhirnya hancur semua, dia hanya bisa berpasrah. Anjir, hidup gua kok berantakan, hanya meratapi dong. Tapi nggak bisa cari solusi. Gimana kita bisa naik ke level selanjutnya gitu loh. Biar kita ninggalkan itu. Banyak sih Kang Den, teman-teman gue juga begitu banyak. Dan lo biasa kalau ada teman-teman yang seperti itu ngasih masukan nggak sih ke mereka sebagai seorang yang pernah mengalami itu? Sering sih, cuman kembali lagi ke dia. Nah, Yes. lebih baik itu kita keluar dari lumpur itu sendiri daripada dibantu orang. Iya. Karena gitu kalau ya. misalkan kita dibantu orang, di saat kita ada masalah, dia berharap bantuan orang terus, jadi dia nggak bisa survive sendiri. Tentunya lain Tapi kalau halnya dia bisa ya. survive sendiri, dia udah pengalaman. Gue udah pernah ngalamin kok kecebur sama kolam yang lebih dalam. Masa yang cuman istilahnya 50 cm gue nggak sanggup gitu. Iya. Kalau bisa survive sendiri. Iya betul banget sih Ge ya.
lebih baik itu kita Iyalah. mampu menyelesaikan sendiri dibanding dengan bantuan orang lain. Tapi meskipun nggak semua orang bisa seperti itu ya. Betul. Semakin dalam Yes. permasalahan yang kita terima, kita bisa keluar. Itu kalau kita dapat masalah yang lain tidak sedalam seperti masalah yang pertama, itu udah kelihatan cetek Kang Den. Cuma segini doang, gue pernah lebih dalam, masa gue gini aja nggak bisa. Begitu nanti konsepnya nanti dia. Ibarat Pola kata tuh kayak menjadi satu kebanggaan ya. Pengalaman sih maksudnya. Pengalaman yang membanggakan Lebih strong, gitu. Iya. Gue bisa gitu dengan sendiri gitu kan ya. Iyalah, istilahnya gue pernah kok ditonjok 10 tonjokan, masa gue tonjok 2 kali aja udah tumbang kan? Iya, istilahnya. betul. Sebagai penguat ya, G ya. Iya dong. Dan Pengalaman itu mahal itu, makanya Yes. gue baru dapat pemahaman. Pengalaman itu mahal katanya gitu. Ya itu seperti itu Kang. gitu. Terkadang pengalaman yang kita rasakan tuh beda-beda setiap orang. Oke. Dan kehidupan sekarang udah mulai sedikit tenang ya pastinya G ya. Udah sedikit mulai Udah sedikit melupakan, tenang. udah bisa mulai melupakan kejadian-kejadian kemarin gitu. Ya kalau itu sih sudah lupa, tapi masih bisa dibahas untuk kenangan aja. Oke. Dan gue juga sudah sedikit melupakan dunia kelam itu, sudah fokus ke keluarga. Yes. Ya itu makanya gue bilang gue bucin kedua itu. Kalau misalnya Jadi G, lebih ke ini ke iya. keluarga. Dan kalau malam ini misalnya G, lo harus ngucapin terima kasih. Kira-kira lo pengen ngucapin terima kasih buat siapa nih G? Buat diri gue sendiri yang bisa bertahan dengan situasi apapun. Wow, buat diri Itu sendiri doang. karunia dari Allah sih. Setelah diri sendiri ada siapa lagi orang-orang di sekitar kamu? Orang ya, Iya. bukan sang pencipta kan? Kan sudah tadi misalnya udah ngucapin ya kepada sang pencipta. Terus buat orang-orang di sekitar mungkin ada orang terdekat yang mensupport selama waktu kejadian itu gitu. Keluarga Waktu kejadian misalnya gitu kan. Paling nyokap sih. Oh nyokap ya, Nyokap. yang sangat super banget Nyokap. gitu ya. Iya, maksudnya nyokap apapun yang terjadi support gue. Mhm. Dan mau bilang apa nih ke nyokap nih? Itu nggak perlu dibahas lagi, kan mau bisa ngomong sendiri. Lo mah nggak romantis sih etis. orangnya ya. Diajak romantis malah nggak mau romantis. Gue orangnya romantis kan ya sebenarnya. Enggak, buktinya diajak romantis nggak bisa Makanya mantan gue romantis. tuh banyak. Tapi banyak yang putus kan yang nggak ada yang bertahan lama karena kamu nggak romantis orangnya G. Bukan masalahnya gitu. Karena gue saking banyak, gue tuh dulu pacaran itu nggak pernah kurang dari 2. Nggak pernah Jadi kalau kurang. pacaran tuh 3 nih temen gue nih. HP gue pegang temen gue kalau lagi jalan sama satu. Terus? Satu. Wow. Hebat ya, pantesan ya G ya. Tapi gue dulu ganteng Kang Den. Dulu ya. Gue jelek. Iya itu dulu ya. Kita berbicara yang sekarang nggak berbicara yang dulu G. Gitu ya. Iya. Ya sekarang kan udah usia lah Kang Den lah. Semua orang Lu bisa, aja udah semua jelek, orang lu bisa hati-hati. bilang gitu kan ya. Dulu gue ganteng gitu. Gue juga bisa ngomong kayak gitu. Dulu ganteng G. Iya makanya. Dulu juga lu ganteng aki-aki, sekarang lu udah aki-aki. Sampai sekarang malah G. Jangan membawa Ayo kata dong, hati deh G. maksudnya pembahasan sama gue tuh yang apa gitu, jangan bahas gue doang dong. Lah terus Ya mau tukar bahas. pikiran, Kenapa? tukar pikiran gitu, bahas apa gitu loh. Ya tadi kan Gue itu seneng tau podcast begini tuh. kita kan sudah Itu kan intermezzo bagi tadi. pengalaman, bukan Iya, tukar itu pikiran, kan Kang Den. kita kan tadi baru intermezzo tuh G yang ngomongin soal masa lalu. Kan Oh, mungkin gitu. orang pengen tahu dulu pribadi sosok dari si G ini seperti apa latar belakangnya gitu kan. Boleh, jangan sampai gue yang nanya-nanya lu nih. Yang punya podcast siapa sih sebenarnya? Ya gitu ya. Berarti gak boleh dong. Makanya bikin podcast juga gitu. Ayo dong, tukar pikiran, bahas yang lain gitu loh. Oke, jadi memang pengalaman hidup, pengalaman belajar. Kenapa? Gini. Tadi kan dari Putra nih. Mau ditanya juga Gua kayak gitu. sedikit debat tadi kan. Kita pandangan pertama Kang Den. Oh iya, boleh. Nah, Tadi kan kamu beranggapan ya? emang lu setuju Kang Den? Cinta pandangan pertama lu setuju?
Ya tergantung gitu, tergantung dari yang mana Nggak, dulu, perempuan yang jangan. mana dulu gitu. Kita dulu jangan jawabnya ambigu begitu lah, intinya langsung. Ya Lo percaya tidak? makanya jawabannya Kita tergantung. banyak. Kalau memang pada saat waktu itu pertama kali gue kenal sama cewek itu gue langsung suka, ya gue percaya gitu. Tapi kalau pertama kali ketemu nggak langsung suka, ya nggak percaya juga gitu. Suka kan, bukan cinta. Suka, cinta juga bisa sih, Ge. Oh, Masuk enggak akal dong. juga. Cinta itu luas, Kang Den. Kita tidak mungkin cinta kalau tidak mengenal seorang itu. Itu cinta loh namanya. Terus? Masuk nggak kira-kira? Sebenarnya kalau misalkan kalau kita suka, itu nafsu, Kang Den. Terus? Set ngelihat, wih cakep nih mukanya. Itu sebenarnya dari bagian dari nafsu. Atau, wih bodinya bagus nih, gue Yes. pengen memiliki. Itu sebenarnya nafsu. Kalau cinta itu, kita itu harus tahu dulu dia, kepribadian dia, dekat dulu dengan dia, itu baru bisa dibilang cinta. Makanya kalau gue bilang, ini logika gue ya, terserah, itu kan pendapat kan bebas. Yes. Makanya kalau gue bilang, kalau cinta pandangan pertama itu bullshit. Yang ada itu nafsu pandangan pertama. Terus? Nafsu untuk memiliki dia, karena apa yang bagus dari dia kita pengen memiliki, begitu. Kalau cinta itu lebih sih. Dan lo nggak Harus berarti mengenal dulu. lo nggak pernah ngerasain kayak gitu, cinta pada pandangan pertama gitu, berarti semuanya Enggak harus sih, belum pernah gua. berawal dari suka dulu gitu. Rata-rata nafsu, Kang Den. Berarti emang bener dong. Nafsunya bukan. Udah bener bukan dong dalam kata. hal misalkan kita gimana? Udah bener dong kata si Putra tadi. Memang dasar lo aja gitu. Bukan, Kang Den. Nafsu itu kan keinginan kita untuk untuk memperoleh sesuatu, Kang Den. Nafsu itu Betul. dalam banyak hal Hasrat ya. gitu, hasrat kita Kayak ya. misalkan kita main game gitu, wah, gue pengen dapat item ini nih, itu kan nafsu, Kang Den. Beda dengan cinta. Iya, Cinta tapi itu kan kita mengenal dia, kita nyaman, kita tidak bisa kehilangan dia, kita harus dekat dengan dia, itu kan cinta jatuhnya. Itu hanya bagian kecil ya. Cinta itu Oke. kan banyak banget. ya berarti garis Tapi besarnya kita kan, lo nggak percaya ya bahwa cinta pada pandangan pertama itu ada ya. wah, itu bullshit, semua itu nafsu, Kang Den. Kita itu pandangan pertama bisa pengen memiliki seorang itu, pasti ada sesuatu kelebihan yang kita suka. Kita pengen memiliki. Itu dari wajah dia, Iya. dari suara dia, sikap dia. Karena kita belum mengenal dia, Kang Den. Dan lo sendiri gimana nih? Pertama kali suka sama orang itu maksudnya melihat dari apanya dulu nih? Banyak hal sih, Kang Den. Salah satunya apa nih? Yang Makanya paling, gua bilang, yang paling nah, gitu, yang nafsu paling itu kan sering. banyak. Yang paling sering biasanya lo Terkadang- ngerasain ngeliat Terkadang cewek. muka. Oh, physically-nya gitu. Kalau banyak tuh muka, body, suara, atau pendekatan dia gitu loh. Yes. Kalau pendekatan kan berarti kan kita belum terlalu mengenal dia juga belum terlalu mengenal kita. Itu belum bisa dikatakan cinta. Kalau udah saling mengenal, saling mengerti, saling memahami, saling menutupi kekurangan, itulah namanya cinta. Yes. Berarti tadi intinya lo cuman percaya bahwa perasaan yang ada di pandangan pertama itu cuman menghasilkan rasa suka gitu ya. Nafsu Ya. Nafsu. Suka itu nafsu loh, Kang Den. Suka kan suka. Kita enak gitu ngeliat dia ya. Iya. Sampai pengen memiliki gitu. Itu kan nafsu jatuhnya, Kang Den. Bukan Iya. cinta. Oh gitu ya. Itu kan balik lagi ke menurut persepsi orang pasti beda-beda lah ya. Ya kalau lo ngomong Beda kayak dong, itu ngomong versi kayak gitu gua ya dong. udah, versi kamu ya udah, kita nggak pernah menyalahkan versi kamu gitu kan. Iya dong. Ini kan versi gue. Dan lo juga nggak pernah menyalahin versi orang gitu kan ya. Enggak. Kan gue bilang ini versi gue, Kang Den. Tadi kan sebelumnya gue bilang ini menurut gue, terserah menurut orang lain, kan begitu gue bilang. Iya betul sih, betul banget sih. Tapi kalau berbicara soal pandangan pertama, biasanya hal yang paling membuat kamu langsung ada rasa gitu kan ya ke orang itu, melihat dari physically-nya atau apanya gitu? Bukan dari komunikasi. Oh, komunikasi. Lo Kalau nggak gua memandang pribadi. sama sekali, nggak memandang physically gitu? Enggak. Kalau Serius? gue komunikasi. Ya udah Serius sekarang gini. Kalau misalnya physically itu kita kasih urutan gitu ya, lu bakal menempatkan physically itu dari angka 1 sampai 10, bakal taruh di mana tuh physically itu? Fisik 1 sampai 10. Iya, Itu lo kan bakal penilaian yang kita lihat, Kang Den. Kenapa? Maksudnya kalau perbandingan komunikasi sama fisik nggak masuk sih. enggak, maksudnya kan Mungkin tadi gini kali ya. Iya, gimana? Gue suka sama orang itu
penilaiannya antara komunikasi, fisik atau sebagainya macam gitu ya kali. Fisik ke nomor berapa? Mungkin begitu kali ya. Pokoknya enggak gini. Ini khusus untuk physically aja gitu. Lu bakal menempatkan dia di posisi keberapa gitu. Kalau misalnya anggap aja tadi kamu lebih melihat dari komunikasi, berarti komunikasi di poin pertama gitu kan? Iya, betul. Nah, berarti physically ini ada di poin berapa gitu? Urutan keberapa kira-kira? Kedua gitu ya. Berarti kedua berarti nggak boleh dibilang cantik, nggak juga komunikasi dibilang. Kalau gua Kang Den. Kenapa? Jadi kalau yang berpresentasinya lebih besar itu komunikasi. Kalau gua misalkan komunikasi 60%, fisik 40. Atau enggak komunikasi 70%, fisik 30%. Oh, itu kalau dipresentasikan seperti itu ya, 70-30 misalnya kayak gitu. Oh, gitu ya. Seru sih, menurut gue ternyata masih ada cowok juga yang mau mengakui bahwa physically itu bukan yang paling utama gitu, yang paling penting adalah komunikasi kalau menurut G gitu kan ya. Bukan kan. Soalnya kan kalau misalkan kita berhubungan itu kan yang lebih penting kan komunikasi ya. Bagaimana dia menghadapi kita, bagaimana kita menghadapi dia, bagaimana dia menghadapi situasi kita gitu kan. Seperti itu. Karena dari komunikasi itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal pun bisa komunikasi. Iya, tapi kan maksudnya nggak bisa dipungkiri juga, Ge ya. Kita sebagai manusia yang punya hawa nafsu gitu kan ya, selalu melihat dari physically dulu biasanya seperti itu. Urusan yang lain itu belakangan gitu. Yang penting fisik memenuhi dulu gitu. Makanya kan kalau kriteria gue fisik itu nomor 2. Jadi udah komunikasi udah enak, pun merasa nyaman kan. Yes. Kalau fisik juga memungkinkan kan, oke. Tapi kalau misalkan fisiknya pas-pasan tapi komunikasinya oke gitu, luar biasa, no problem kan. Iya, gitu. Betul. Salut. Nah, ini mau dikasih tepuk tangan dulu deh kayaknya nih. Tepuk tangan dong. Gue bisa ngomong bebas nih maupun di luar nih. Dan menurut kamu kalau pasangan hidup kamu yang sekarang ini gimana, Ge? Dia lebih ke physically? Waktu itu kamu memilih dia lebih ke physically atau lebih ke syarat yang komunikasi yang kamu bilang tadi itu? Kalau untuk sekarang sih, untuk sekarang artinya masih ada yang lain gitu. Gue tuh Kang Den dulu itu gue selalu katakan bercanda ya, ngomong sama kakek nenek gue pengen punya istri yang semok gitu, yang bemper depan bemper belakang BMW lah gitu. yang becek lah istilahnya gitu ya. Bukan becek kali. BMW lah, pokoknya kan tahun ini BMW kan. Iya betul, depan belakang oke gitu ya. Entah kenapa dapat Kang Den. Terus gimana? No, jadi nggak over, pas komunikasi juga bisa. Itulah gua nggak tahu lah, dapat anugerahnya di situ. Jadi apa yang gua mau ada. Oke, tapi kalau walaupun terkadang kita suka debat, tapi kan itu sudah sebuah komunikasi gitu. Kalau kita flashback lagi ya ke memori-memori, kenangan-kenangan di mana pertama kali kamu kenal, memang waktu itu ceritanya kayak gimana gitu bisa ketemu sama mantan kamu yang sekarang ini gitu. Dia itu benci dulu sama gua kan, Den. Berawal dari rasa benci ya? Iya, makanya dulu kan ada lagu Raja tuh, Benci Bilang Cinta. Terus selalu gua buat cengen. Dia tuh dulu benci banget sama gue dulu playboy Kang Den. Gear banget nih. Bahkan sampai temennya. Put, lo percaya gak sih Put si kan, playboy gitu? Gak ada yang percaya deh kayaknya. Iya. Ada ngomongnya. Soalnya gak ada yang percaya soalnya kalau ngomong playboy gitu. Gue dulu tuh playboy, banyak cewek. Udah gitu dulu temennya gengnya dia itu gue pacarin. Tapi gue gantung, gue jalan dia apa, cewek tuh suka sama gue, tapi gue gak pernah nembak. Di situ lagi benci, katanya, wah ini laki katanya kurang aja lah gitu. Tapi lama-lama, dia suka sama gue. Padahal awalnya dulu tuh gue ngincar saudaranya dia. Jadinya dia suka sama gue. Oh jadi cara pendekatan lo gitu harus pacarin dulu temannya gitu, untuk tahu rasa, sih, untuk tahu perasaan dia gitu. Memang temennya ya gue incar juga gitu. Dasar. Kan gue playboy. Jadi itu bukan playboy namanya gitu. Sakitin lah. Itu bukan gitu. playboy dia bro. Dia benci banget dulu tuh. Tahu nggak? Karena gue terlalu tampan, jadi tahu? Ya dia suka sama gue gitu. Itu bukan playboy namanya G. Apa tuh? Itu namanya serakah tau.
beda tipis sih Kang Den. Playboy kan serakah. Tapi lebih halus gitu kan. Kalau playboy tapi kalau Iya, serakah gitu. iya. Nah akhirnya dari situ bisa jadian gitu ya. Iya. Kejadian itu juga dia tuh dulu pacarnya temen SD gue itu. Oh bola muntah dong ceritanya gitu. Gua rebut lah. Oh rebut weh gila nih. Terus Lelaki itu harus berjuang memiliki, bukan menerima operan. oke gini Ge. Tadi kan lo sempat ngomong merebut gitu ya. Kalau misalnya berarti lo kalau dihadapkan di antara dua pilihan, pilih sahabat atau pacar, lo lebih memilih mengorbankan sahabat atau lebih mengorbankan perasaan kamu gitu Ge? Untuk perempuan. Gitu. Sahabat gua kampret semua. Ini sebelah gua ada sahabat gua kampret juga. Buat apaan sahabat? Oh, intinya tetap lebih memilih perempuan ya dibanding sahabat ya. Ya sih kalau dulu 50-50 Kang Den. Zaman gua dulu jiwa gua masih 50-50. Terkadang untuk memilih pilihan itu masih galau. Karena gua juga berat di sahabat. Gua deket banget sama teman-teman gua. Iya. Pacar juga kan istilahnya soal hati. Yes. Berat juga. Tuh. Tapi kalau untuk sekarang mah lebih rasional, lebih realistis ya gue milih pasangan lah. Iya. Tapi untuk posisi dulu berat. Apalagi sekarang keterlaluan deh kalau kamu masih lebih memilih perempuan dibanding sahabat gitu. Oh perempuan lah. Gini kok sahabat mah apaan? Tendangin aja. Woi sahabatnya G kalau lagi dengerin Ini dia lagi main Mobile Legends tuh. Keroyok aja tuh. Omongan gua di keroyok aja tuh langsung segitu. Enggak, tapi gua kayak sama sahabat. Temen yang surprise sama gua. Gua juga surprise sama dia. Kelihatannya gua anggap lebih dari saudara. Kelihatannya masa muda kamu itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat kamu nikmati gitu. Ya. Dan kalau misalnya zaman muda gua. Iya. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan buat balik lagi ke zaman kamu waktu muda, kira-kira kamu pengen balik di zaman yang mana tuh, Ge? Di waktu yang mana gitu? Yang lebih tepatnya? SMP, Kang Den. SMP. Alasannya kenapa lo pengen balik ke masa-masa SMP gitu? Gua dulu zaman dulu kan tahu sendiri ya Kang Den ya. Ribut apa bagaimana masih free aja. Karena polisi juga sehari 2 hari. Yes. SMP gue pengen balik, gue pengen minta maaf sama siapa tuh? mantan pertama gue. Yang pertama gue sih bukan mantan. Kayaknya ini. Lo tau Kang Den? Udah mulai kecurhat nih ya. Mungkin lo pengen. Curhat lah, lo mancing sih. Udah biasa lo kepancing masalahnya. Gitu. Iya, terus kenapa dengan mantan yang pertama itu? Itu cewek, gue suka sama dia Kang. Dia tuh udah suka sama gue, cuman saingan gue itu pentolan SMP. Dan gue takut di situ gitu. Kang Den. Yes. Nggak bisa bla bli blu bahkan sampai dia di mungkin kalau gimana? Seksual ya, yang gue nggak bisa bertindak di situ ke zaman gue SMP itu. Yes. Kalau gue bisa kembali, gue minta maaf, gue bisa menyatakan perasaan gue tuh. Dah. Mau bilang sampai apa? Sampai lulus gue gak bisa ngomong Kang Den. Ya udah sekarang kamu minta maaf deh sama dia. Mau bilang apa nih sama dia nih? Enggak lah, gak ada orangnya, males gue. Enggak, harus ngomong sekarang. Kan seperti tadi yang sempat kita bilang di awal. Gak ada orangnya. Kalau podcast ini bakal kita posting nantinya ya. Mungkin ada yang dengerin gitu. Temennya kah, keluarganya kah, atau siapa gitu yang bisa dengerin. Enggak lah. Yang bisa menyampaikan ke dia. Mau bilang apa gitu? Gimana gak seru ya? Gak mau kepancing nih sih. Gue paling mau bilang. Iya apa nih? Maaf dulu nggak bisa jadi lelaki yang benar lelaki, dan gue sebenarnya suka sama lu. Maaf sih selebihnya mah. Maaf doang gitu. Nggak mau ngomong, nggak pengen ngomong. Kalau misalnya lo pengen balik lagi, yuk kita balik lagi gitu. Udah lah Kang Den, gue udah nyaman dengan hidup gue sekarang. Alhamdulillah deh. Ngomong alhamdulillah dong. Alhamdulillahnya mana? Jangan di awal doang alhamdulillah gitu. Tapi itu sih yang
kalau bisa gitu kayak di komik gitu kan bisa balik. Yes. Terus gue bener mau minta maaf dong. Mhm. Soalnya beberapa kali sih, cuman ya utama itu doang. Pengen balik ke zaman itu ya, zaman SMA pertama kali mengenal cinta. Berarti kamu pertama kali pacaran SMP ya, Ge ya? Ya, gua itu SMP itu cupu Kang Den. Gua itu Cupu, iya. gua kan lahir dan besar di lingkungan Apa? TNI ya. Keras dong kehidupannya ya. Jadi sebenarnya untuk kehidupan luar itu untuk misalkan kayak ya pacaran bocil kayak zaman sekarang tuh nggak ada gua. Kerjaan gua dulu ribut Iya, gitu loh. berantem gitu ya. Habis itu pulang nangis gitu ya. Enggak, gua nggak ada nangis. Kirain Cuman gitu. gua paling Pulang balik nangis bonyok ngadu doang. gitu, ngadu di rumah. Nah itulah gue di saat gue suka sama cewek itu SMP dan gue bingung makanya gue bingung mau gimana caranya. Iya, Di situ sebenarnya gue kesalahan. Gitu ya. Akhirnya Makanya nggak bisa beli udah gitu dulu SMP gue itu tempat perkumpulan pentolan-pentolan SD yang suka tawuran. bukan tempat Jadi pentolan cewek pada cakep gitu kampret ya. semua gitu loh. Berarti memang kamu hidup dari lingkungan dari kecil tuh hidup di lingkungan yang keras gitu ya. Keras kan Den sampai gue udah menikah pun keras. Pantasan aja selera musik kamu suka lagu-lagu cadas, tapi ternyata hati kamu itu obi mesak gitu. Kalau itu kan dari dulu. Oh, itu mah dari dulu ya. Suka gue keras. Wah Ge, nggak berasa nih Ge, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih Ge. Belum Besok-besok baru 46 menit. Iya, hampir gua ada kan. di sini WA lu. Iya kan, Jangan nama hampir. gua singkat-singkat banget, males gua. Ini Udah lah, gua nggak mau di koper lagi lah. ini bintang tamu yang selalu Gua ngotot yang nih. lain lama, sampai gua ngantuk. Oh, nunggunya lama gitu ya. Soalnya dalam antrian gitu kan. Tadi kan di awal sudah ditelepon tapi nggak diangkat teleponnya Ge. Wiro gue main Mobile Legend. Pokoknya- Lagi gua Besok siap-siap aja Ge. Tungguin kalau misalnya tiba-tiba dapat telepon. nggak mau beres. Kita Belum mau sejam. kita besok bakal Ini cari topik namanya yang menarik. konspirasi. Konspirasi. Penyekatan. Terus sih, menurut kamu gimana Ge? Mendadak podcast ini harusnya kayak gimana nih sebenarnya? Seru, tapi ada konsep lah. Iya, itu pasti. Misalkan contoh misalkan hari ini, tapi kalau bisa ini sih Kang Dit. Apa tuh? Podcast itu kan tempat ngobrol ya, Betul. tukar pikiran. Yes. Konsepnya tukar pikiran. Jadi pembahasannya itu kalau bisa ada pembahasan yang enak gitu. Dan Iya, kira-kira pasti. listener tuh begitu kita masuk ke sini tuh, wah seru nih. Istilahnya walaupun dia nggak terlalu begitu mengerti, tapi seru tuh Yes, betul. didengarkan gitu. Setidaknya kan juga kalau berbicara ngulik pribadi seseorang itu kan sebenarnya juga sebuah pembelajaran gitu. Kita bisa ngambil beberapa sih, pelajaran dari situ. sebenarnya I'm sorry to say kalau itu sebenarnya nggak terlalu menarik sebenarnya. Iya, benar. Dan Whatever itu hidup lo gitu loh, jalan betul. gitu. Tapi kalau misalkan konsepnya ada misalkan pembahasan apa ya, misalkan yang lebih menarik lah, mungkin pasti. yang lain lebih paham lah. Iya, pasti. Sebagai Cuman karena malam ini public pembicara umum kan. karena malam ini kan juga baru tayang perdana nih ya. Dan mungkin bagusnya gue sih pengennya besok-besok udah nggak live di ini, mendadak podcast ini kita langsung live streaming aja di YouTube gitu kan ya. Jadi Wah, habis boleh itu tuh. langsung tersave di YouTube gitu kan ya. Kita tinggal bagi link aja ke orang gitu biar mampir. Iya. Itu seru mungkin kayak gitu Tapi Ge. kalau bisa ada pembahasannya lebih menarik lah ya. Iya, dan itu tetap Bisa harus diterangkan ya. sama orang. Gitu. Itu tetap paling Tuh, temen penting. gue aja ngoceh dia tadi. Temen lo besok bisa deh. Jadi si Putra ngoceh dia marah-marah mulu. Temen lo besok jadi bintang Apaan tamu sih? deh kalau mau. Ya udah nanti besok insya Allah besok kita live streamingnya langsung di YouTube aja ya. Jadi dalam satu kali live streaming itu setidaknya ada 2 bintang tamu gitu yang kita hadirkan ya. Nah, Ya betul. durasi 1 jam, satu orang 1 jam, satu orang 1 jam. Apa nih hari ini? Siap. Nanti tuh urusan pembahasannya nanti kita posting di Instagram. Jadi biar tahu kalau podcast selanjutnya bakal ngebahas ini. Jadi persiapkan materinya gitu. Enggak siapa materi lah. Ini kan terpikiran Kang Den. Kali aja pengen siapin materi gitu. Apa sih yang perlu gue jelasin nanti gitu kan ya. Jadi lebih menarik sebenarnya Kang Den kalau misalkan membahas pribadi orang apa
nggak menarik sebenarnya mah. Ngebahas contoh lah ya yang baru inilah, contoh misalkan kapal selam yang meledak. Iya. Contoh gitu. Betul. Dan tukang pikiran kan, ini tukang pikiran dari orang awam, bukan dari instansi kan, begitu kan lebih seru mungkin gitu betul. loh. Atau paling tidak kita membahas soal kehidupan sehari-hari lah, misalnya nggak usah bahas yang berat-berat, soal kehidupan sehari-hari, misalnya kayak larangan mudik, misalnya seperti itu kan ya. Pokoknya ada aja deh yang bisa kita omongin ya. Apa yang lagi ngehits gitu kan? Iya betul. Kan? Mudik. Siap-siap deh, Ge. Gimana pokoknya gitu? Misalkan anggap mudik, aja apa menurut lu larangan ini bla bla, itu lebih seru Kang Den. Tukar pikiran. Pasti. Itu kan dari penilaian orang awam gitu kan. Betul. Lebih seru kalau begitu. Siap. Cuman Pokoknya gua doang kan bisa komplain di Cooper Radio. enggak, kebetulan aja gue nanyain gitu. Pokoknya nanti Gitu ya. tolong teman-teman muda-mudi di Cooper Radio gitu kan ya, kasih masukannya gitu buat konten, khususnya konten ini Mendadak Podcast. Kayaknya lebih seru kalau kita lebih ke podcast aja dibanding muterin playlist udah biasa gitu kan ya. Iya. Gue seneng gitu Kang Den. Gue lebih bersemangat daripada lu kayak kemarin tuh. Kemarin segini kita kepikiran ya. Lebih seru Kang Den. Jadi kalau bisa di saat momen gitu loh. Entah nanti ke depannya lagi momen, misalkan momen lebaran nih. Yes, betul. Bla 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 gitu. Ngomongin THR apalah gitu ya. Pokoknya apapun bisa kita bicarakan. Pokoknya sekali konten kita ngebahas satu topik gitu sampai tuntas gitu ya. Iya. Itu lebih mantep tuh. Ge, seru banget. Pengen ngomong apa nih Ge sama muda-mudi di Cooper Radio? Ini ada Saka juga yang baru mampir nih. Katanya aku sih seperti kenal sama suaranya gitu. Enggak, lu gak kenal sama gua biasanya di primbon suara gua itu di hal-hal mistis gua. Kalau pemanggilan hantu-hantu gitu ada suara gua. Baru Beda kenal orangnya. gitu ya. Yaudah Ge, makasih banyak Ge ya. Tuh, gua gak ditanya kan? Udah selesai. Males gua. Apa sih? Oh, maksudnya mau dikasih pertanyaan itu ya, jawab jujur gitu ya? Aduh, kan parah kan. Males lah gue lah. Lo gak usah install IG gue. Lo gak usah deh. Bagus. Kalian baru lihat kan? Host di Cooper Radio dibully ya, itu lah gue doang yang bisa. Udah deh Ge ya, udah jam 2 nih Ge, udah mau balik ke rumah nih ya. Thank you ya Ge. Gak mau. Pertanyaan dulu dong. Yaudah gue tutup aja teleponnya gitu. Tanya. Gampang banget kan, tinggal tutup aja teleponnya. Tanya dong. Ya udah deh, kan ada beberapa pertanyaan. Oke. Jawab jujur ya Ge. Jujur atau tidak gitu loh. Jawab jujur ya. Jawab jujur ya Ge ya. Are you ready Ge? Awas lah. Jangan begitu dong. Awas lah kalau nggak dijawab jujur Ge ya. Yaudah sekarang kita jawab jujur nih sekarang. Kamu jawab jujur sekarang. Oke. Pertanyaan yang pertama Ge. Pertanyaan yang pertama, pilih mana? Balik lagi ke zaman waktu SMP atau dengan yang sekarang? Itu tadi lo tanyain, yang lain apa? Pilih mana maksudnya pilihannya? Lo mau nyari pertanyaan sih. Jawab jujur dong, jawab jujur. Pilih mana nih? Balik ke zaman SMP atau melanjutkan yang sekarang? Melanjutkan yang sekarang lah. Alasannya? Semua sudah terbentuk dan sudah tertata. Ya tadi katanya mau balik ke zaman dulu. Tadi katanya mau balik ke zaman SMP, gimana sih Ge? Kan tapi kan tadi kan lu nanya jujur apa enggak? Ya gue jujur. Kalau memang gue keinginan kalau bisa kembali. Ya kalau bisa ya. Kan, ya ini anggap aja ini bisa Ge. Disuruh balik nih ke zaman waktu SMP. Mau yaudahlah. Lanjutin sekarang, ayo jawab gua jujur. Mau sekarang aja dilanjutin. Ini nggak jujur mah jawabannya kalau kayak gini Ge. Mudah-mudahan tadi dengar. Mereka tadi dengar soalnya kamu pengen balik kalau bisa itu kan. Kalau bisa itu harus dikasih tanda kutip gitu ya. Kalau bisa artinya pengen banget gitu kan. Tapi kan gini loh, kan kalau bisa ke sana. Kalau bisa. Iya, kalau bisa gimana? Itu yang sudah berlalu. Kalau bisa gimana? Biarlah berlalu, tapi gue udah nyaman dengan kehidupan sekarang. Sudah dengan sangat bersyukur dengan kehidupan sekarang, apa yang sudah diatur sama Allah. Sudah berlanjut aja begitu. Jadi kan nggak tahu kalau misalnya gue lagi kembali ke masa SMP, nggak tahu hidup gue yang sekarang bagaimana. Begitu. Jadi nggak perlu lagi balik ke zaman dulu gitu. Nggak usah. Ya udah ngapain ngomong kalau bisa tadi gitu. Mending nggak usah aja tadi. Kan tadi bahas keinginan. Yang bahas keinginan. Ya kan berawal dari keinginan itu ya akhirnya muncul rasa pengen banget gitu kan.
Terkadang keinginan itu tidak harus terwujud. Terkadang keinginan itu tidak harus terwujud. Oke, next ya. Jangan next dulu. Kita masih klarifikasi gitu, masih pengen memperjelas. Berarti intinya tadi nggak usah balik lagi ya ke zaman SMP ya. Belum sejam nih, masih 50 menit. Fix ya, nggak usah balik lagi ya. Mungkin lebih baik katanya. Ini kata sisakan nih. Mungkin lebih baik. Mungkin lebih baik apa nih? Balik ke zaman SMP atau melanjutkan yang sekarang nih? Melanjutkan kata-kata Saka, mungkin lebih baik gua yang saat sekarang aja. Ini memperjelas pertanyaan kayaknya. Berarti saat yang sekarang aja. Mungkin, udah. Nggak perlu dikasih pilihan lagi. Ya, berarti nggak perlu dikasih pilihan lagi ya balik ke zaman SMP ya. Sampai minta maaf segala nggak perlu ya. Imajinasi aja. Lah kok selalu dipelesetin ke imajinasi sih sebenarnya? Kan imajinasi memang, kan kita tidak mungkin kembali ke masa yang lalu. Itu kan imajinasi. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini, Ge? Kalau misalnya kamu tiba-tiba keluar nih, malam ini kamu keluar, terus kamu ketemu ya sama yang waktu SMP itu kamu ketemu di jalan gitu. Kan nggak mungkin, Ge. Ya tapi kan begini, gue walaupun bisa, gue hanya untuk minta maaf doang. Tapi gue berharap tetap kehidupan gue untuk yang sekarang ini, karena gue sudah bahagia dan lebih baik dengan kehidupan sekarang. Tapi sebentar. Kok kamu tiba-tiba keluar gitu, Ge? Hah? Kok kamu tiba-tiba keluar dari rumah gitu nyariin dia, Ge? Panas, sinyal, jelek. Ya udah deh, satu pertanyaan aja deh buat G. Yang penting pertanyaan itu udah terklarifikasi G ya. Apa tuh? Pertanyaan apa? Udah tadi udah dijawab pertanyaannya itu aja sih G. Ini cuma satu doang pertanyaan. Tadi ini pertanyaannya banyak. Dan gua cuma satu. Ya udah itu aja dulu deh, nanti deh besok-besok ya. Pokoknya lu siapin mental aja G. Dua lagi pertanyaan. Ini baru 56 menit. Masih ada 4 menit. Woi, gue telat sahur nih G. Kalau gini nih. Mana harus prepare lagi nih G. Baru jam 2 di sana. Kok gue nyesel ya? Menit. Kok ada perasaan menyesal ya membuat konten ini? Untung gue jadi narasumber terakhir kan, lebih seru gitu. Lo nggak cocok deh jadi narasumber terakhir, jadi yang pertama deh. Janganlah, gue lagi main ML kalau bersama. Yaudah, pertanyaan selanjutnya apa ya? Lo pengen balik? 3 pertanyaan. Biar sama dong. Jawab jujur deh sekarang. Biar ada keadilan di sini. Oke, jawab jujur lagi sekarang ya. Udah nyaman di posisi yang sekarang atau pengen balik lagi ke posisi puncak gitu? Tapi dengan kondisi yang sama waktu itu di posisi puncak itu. Oh enggak lah, gue sekarang aja. Memilih kondisi yang sekarang ya. Meskipun kondisi sekarang ya boleh dibilang cuman sekedar ala kadarnya medium cukup lah gitu ya, dibanding berada di posisi puncak yang serba melebihi tapi hidup nggak tenang gitu. Iya. Sekarang gue lebih tenang, lebih bisa menghargai waktu, lebih bisa menghargai keluarga. Kapan kamu bisa menghargai waktu? Menghargai apa yang telah gue lakukan. Kamu ngerasa udah menghargai waktu Ge ya? Iya. Dari tadi disuruh turun nggak mau turun nih? Lebih banyak untuk ke keluarga. Kalau dulu tuh gue lebih banyak sama teman, mencari hiburan. Oke, ya udah. Berarti sekarang udah jujur banget ya. Lebih memilih kondisi yang sekarang ya. Oke, itu aja deh kayaknya Ge ya, cukup ya 2 pertanyaan aja. Nggak mau 3 pertanyaan kurang 1. Karena memang di awal sebenarnya saya nggak ada niat buat ngasih pertanyaan buat kamu Ge, jadi satu pertanyaan lagi. Anda jangan curang. Satu pertanyaan lagi. Cuma 2. Oke, 1 pertanyaan lagi. Apa bingung kan dia? Bingung dong. Panik nggak? Panik dong. Oh ya pertanyaannya gitu. Kan ngeblank dia. Jawab jujur deh. Semua paling lucu gua doang ini. Satu lagi pertanyaan Ge. Kalau misalnya mantan kamu balik lagi, terus dia minta, misalnya mantan kamu udah hadir lagi, terus dia minta balik lagi, kamu masih mau terima dia atau enggak? Ini mah cuman beda kata-kata doang sama 1-2 ini mah. Iya kan beda pilihan Ge. Iya kan maksudnya kalau pertanyaan ini kan bisa kamu jalani dengan sembunyi-sembunyi gitu.
cuma menawarkan saja gitu. Saya sudah berubah. Tidak. Tetap tidak ya? Kalau misalkan senggang boleh. Pelin-pelan nih anak ini nggak jelas nih, ini anak ini kayaknya nggak jelas deh. Jadi ini menjawab pertanyaan dari yang pertama tadi sebenarnya gitu. Artinya kamu memang benar-benar pengen balik lagi ke zaman SMP itu gitu. Iya kan, udah jelas kan dari Kayak pertanyaan ini kan terjawab kan. sih. Ya tapi kan terjawab dari pertanyaan ini, G. Sekarang kan tadi pertanyaannya kalau misalkan mantan pengen balik lagi, nerima apa enggak kan begitu? Kalau Tidak. tapi kalau dia bersedia untuk menjalin hubungan bahugel gitu, hubungan sembunyi-sembunyi, hubungan gelap gitu gimana? Boleh atur waktu. Nah, boleh kan ya? Berarti nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan kamu setia sama yang sekarang ya, Ge ya? Oke deh, Ge, fix banget. Podcast ini bakal kita upload ya di seluruh media sosial yang Pas ada. banget dia udah sejam. Postingan ini bakal kita upload di seluruh media sosial yang ada di Indonesia gitu. Thank you Kang Den. Oke, sama-sama Ge. Pokoknya Makasih. gue selalu berharap The Cooper Radio selalu berjaya terus. Siap, amin. Semoga di titik yang diharapkan. Amin. Pokoknya besok-besok kalau dapat telepon lagi langsung ikutan lagi ya di podcast ya. Jadi gue lagi main Mobile Legend. Ya lupain dulu Mobile Legend, itu bisa setiap saat gitu. Oke siap. Thank Oke, you Kang Den. thank you Ge ya. Pengen bilang sesuatu dulu ke muda-mudi The Cooper Radio malam hari ini Ge. Thank you Bro The Cooper. Sorry kalau rada noise. Emang noise. Gua. Yang penting kita seru-seruan di sini ya kan. Iya Ya, banget. Pokoknya semua mudah-mudahan sukses semua mudah The Cooper, semua yang diharapkan berjalan lancar semua. Yes. Sukses terus buat The Cooper Radio, semoga jadi radio yang terbaik lah, bisa mencapai titik yang tertinggi yang diharapkan. Amin. Terima kasih semua. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ya udah ngobrol lagi sama si G malam hari ini. Seru banget ya. Sampai nggak pengen berhenti ngomong tuh si G. G, makasih banyak dan juga buat muda-mudi